Udah begitu. Yang tanggapan dari Metro itu gimana tuh kok yang di Ini saya tuh menjawab di Instagram saya dengan minimalis sekali. Saya taunya bahkan udah malam. Kan teman-teman lihat di Instastory saya juga, saya lagi masih kerja nemenin istri saya gitu, salah satu pekerjaan itulah. Terus ngelihat itu ya, sebenarnya kan saya nggak pernah Mbak mengupload apapun kejadian tentang usaha saya kecuali sesuatu yang menyenangkan, ceria gitu. Tapi dari hati saya juga sedih gitu ya, karena kembali lagi hal-hal yang kayak begini ke publish gitu. Dan ternyata kan yang mempromo, yang ngasih infonya juga kan teman-teman bisa tahu itu bukan dari pihak kita Geprek. Saya pun tegur keras pihak sana, itu ternyata bukan dari kita. Sampai ya saya adalah orang yang pertama paling sedih sih sebenarnya ngelihat itu. Saya berusaha menutupi. Sebenarnya kalau itu nggak hanya di situ doang kok, banyak kok kejadian-kejadian yang lain yang saya berusaha ikhlas aja. Saya nggak bisa melakukan apapun, Mbak. Semua hal sudah saya lakukan, ya. Semua hal sudah saya lakukan. Jadi ya mungkin saya harus lebih kencang lagi berdoanya sama Tuhan. Itu doang sih. Ini kejadian yang berapa kali sih, Pak? Sering, Mbak. Nggak hanya kesurupan kayak gini aja kok. Jadi ada yang sampai dibikin, maksudnya syukurnya lah ya. Lo pernah nggak ngerasain sampai tempat gue tuh nggak ada yang beli satu hari pun sama sekali nggak ada. Itu gue sering terjadi. Ya terus ada juga gue pernah outlet kerampokan, ada juga. Ada gue video-videonya. Enggak, ya gue nggak upload aja. Kalau gue upload kan nanti jadi bahan lagi. Saya sih kepengen bekerja yang memang nyaman sih sebenarnya, bukan karena pengen punya usaha yang stabil-stabil aja, tapi nggak semudah itu yang saya pikirkan. Ya sekarang akun-akun berita kan semakin banyak, kita nggak bisa nyalain kan, dan ya udah yang kita bisa lakukan adalah yang mengklarifikasi, dan semua udah nggak ada apa-apa. Tapi kalau ditanya saya prihatin kan, saya sangat prihatin. Saya sedih kan, saya bahkan jauh lebih sedih. Yang saya cuma nggak habis pikir adalah saya pikir setelah kepulangan istri saya dari Singapura itu, pada saat proses kehamilan itu kan kejadian-kejadian itu menghilang. Dan sekarang setelah istri saya pulang, semua itu kejadian itu kembali lagi gitu. Jadi saya itu cuma ngomong, ya Tuhan, ini kapan berhentinya ya gitu. Jadi saya pun capek, saya pun lelah gitu. Tapi nggak ada pilihan lain, saya harus jalanin ini, nggak ada pilihan lain, nggak ada belok kanan kiri, ya saya harus jalanin itu. Tapi kronologisnya seperti apa sih kok? Kronologi sebenarnya itu ya pas kesurupan masal itu di Geprek outlet mana? Adalah beberapa kronologisnya, semuanya yang saya tidak bisa ceritakan karena itu menjadi internal kami. Tapi dipastikan semuanya baik-baik saja di Geprek Kensu sendiri, semuanya oke-oke saja. Cuman yang saya sedih itu adalah, kebayang gak sih, mereka itu kan yang di sana juga bekerja, kayak kalian ini kan bekerja, dan yang harus menjadi itunya adalah karyawan-karyawan ini kan menurut saya miris sekali gitu. Ya saya nggak ada kata yang bisa saya ungkapin lagi selain saya sedih. Ya saya hanya bisa senyum, itu doang yang saya bisa lakukan. Saya mencoba mengalihkan itu dengan sesuatu yang positif sih, Mbak, karena saya nggak mau, saya aja sampai sekarang apa iya yang kayak gitu masih ada ya, kayak nggak percaya gitu. Tapi setiap minggu dengar laporan-laporan yang gini, kejadian di cabang ini, kejadian ini. Saya pernah sampai Paling parah apa kok? Parah. Ya itu sampai ayam itu busuk, aneh kan. Lalu ayam, tapi itu dari satu vendor yang sama, harusnya semuanya, dan itu hanya dia doang gitu. Jadi ya bergantian. Ya saya nggak bisa ngomong sih, Mbak. Apa ada yang mungkin sakit hati atau masih dengan hal yang sama? Ya kalau masalah sakit hati kan kita nggak ngerti juga orang kayak apa. Cuman kalau ngomongin tentang sakit hati, bahkan saya pribadi ketika sakit hati dengan orang, ya diam aja, nggak melakukan hal apapun gitu. Kesel sama orang, ya gue nggak pernah membahas dia di
sosial media gue atau apa enggak, selalu di sosial media gue only dagangan gue sama kebahagiaan keluarga gue aja, that's it gitu. Tapi itu outlet mana sih kok Benson Deluxe, di daerah mana? Yang kesurupan. Itu di Cikarang. Di Cikarang. Itu memang malam kejadiannya atau memang jam berapa? Ya. Apa di dapur atau di mana gitu kan? Awalnya satu orang atau langsung banyak? Nah kronologisnya awalnya itu memang dari satu orang. Iya. Nah langsung merembet itu yang lain-lain. Nah saya juga nggak ngerti itu, saya juga marah itu kenapa sampai ada yang bisa ngerekam gitu. Tapi kan lu nggak bisa ngelihat. Sekarang lu lihat kalau orang ada apa pasti begini aja. Perasaan kita dia videoin kita nggak tahu dia lagi gini. Iya kan, jadi maksudnya lu jadi kayak emang gadget gitu, jadi kayak Parno gitu. Tapi ya karena gue juga nggak ngapa-ngapain, jadi gue ngapain Parno. Lu mau videoin gue diam juga, gue mau ngapa-ngapain. Santai, tapi kan kalau kejadian begitu mungkin karyawan gue juga panik kan, jadi akhirnya dia minta bantuan mungkin untuk bisa mengeluarkan itu. Apa iya masa bisa? Jadi ngerti nggak saya mbak? Tapi kok ini nggak hanya ini doang, dan jaraknya dari satu kejadian ini ke outlet saya yang lain tuh beda kota malah. Jadi bukan di tempat yang sama bukan, tapi ntar di sini, ntar cabang lain, ntar ada apa kotoran kucing seplastik gitu. Jadi gitu, jadi yang ditaruh di depan toko gitu. Jadi maksudnya kalau nalar positifnya apa iya kucing bisa putih plastik kan nalarnya gitu. Tapi adalah mungkin orang iseng kali apa gimana ya gitu. Ya sering banget mas saya, cuman untuk saya bisa senyum di depan kalian kayak gini tuh juga saya butuh waktu untuk bisa kejadian demi kejadian itu saya mencoba melewatinya dengan baik, dan saya bekerja mempekerjakan orang banyak ya, membuka lapangan pekerjaan orang banyak, tapi dengan kejadian yang seperti ini ya gak ada yang bisa dilakukan kecuali ya gua berdoa aja. Tapi nggak mencoba untuk mungkin ke polisi ataupun untuk mencari tahu yang itu teror atau Enggak, capek gua udah begadang pagi ngurusin anak gue, gantian sama anak, terus Silet. jadi kurang apa ya, kurang tidur dari saya sendiri juga udah buat gua malah. Jadi lebih baik udah saya ikhlas aja, senyum aja, udah biar aja. Mau dilihat di ujungnya di mana sih? tapi sudah bersih kok dengan kesurupan yang tadi malam, sudah tidak ada. Sudah clear semuanya. Saya suruh anak-anak saya, anak buah saya untuk mengupload bagaimana kondisi karyawan yang ada di sana, semuanya sudah baik-baik saja. Nah sebenarnya kasihan loh dengan adanya berita ini tersebar, jadi orang yang mau makan jadi ragu. Iya betul. Orang yang mau makan jadi takut. Itu kan sama aja memutus rezeki orang lain. Menyayangkan nggak sih kok dengan orang yang mengupload itu? Ya nggak bisa, saya nggak bisa bilang sayang kan, karena di eranya sekarang udah canggih gitu. Jadi kan semua orang kayak teman-teman semua teman-teman punya akun Instagram, teman-teman punya akun YouTube. Jadi kan semua orang bisa. Ya gue nggak bisa menyayangkan karena di era canggihnya ini ya, yang gue harus pikirkan adalah bagaimana langkah gue ke depannya. Tapi jadi langkah ke depannya kok. Ya tetap berjalan seperti biasanya, gue hadapi dengan senyuman dan tidak mengeluh, tidak ada apa ya down gitu. Untungnya ada istriku sih, jadi dia tahu adanya berita ini. Wenda tuh nggak, kayaknya dia mungkin baca tapi dia nggak bahas ke aku, karena pada saat habis nemenin dia tuh aku stuck diem di malam tuh, diem aja nggak apa-ngapain gitu, diem aja. Kayaknya dia tahu sama hal itu